bocah pada nanya itu apaan sih? Ya gue bilang gue nenangin diri kan. Iya, udah itu suara burung. Suara burung ya. Bocah. Padahal kita udah tahu itu suara kuntilanak ya. Coy. Ada tulisan di situ pendaki dilarang beristirahat di situ. Tapi kita Istirahat di situ. dan gua nengok ke kanan, ada gua ngeliat cewek pakai baju putih, megang rambut, duduk di plang. Jadi kayak mungkin bacaan kayak ini adalah gunung yang dilindungi gitu-gitulah. Gua nggak tahu dah. Pokoknya emang malam banget dan cewek itu duduk di bawah plang itu tuh, gua merinding demi Allah. Welcome back, balik lagi di Gila Dikit TV, di konten kita diskusi penasaran. Sekarang gue udah sama Kucai, temen gue. Sehat, Cai? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue sama teman-teman gue nih. Salah satunya Kucai di Gunung Gede, Pangrango. Waktu itu kita naik gunung tahun berapa sih, Cai? Kira-kira di tahun 2017. 2017? Tanggal 24 Oktober ya? Oh ya, gue juga masih ingat. Oktober kita naik sama anak-anak itu berapa orang sih dari rumah kita? 8 orang kalau nggak salah sekitar 8 orang. 8 orang. Jadi sedikit cerita tentang pengalaman gue di Gunung Gede bareng teman-teman gue. Cerita mistis lah, cerita creepy pada saat gue naik. Ya ini salah satunya gue undang teman gue, Kucai. Jadi kalau misalkan gue cerita sendiri kan kurang lebih percaya. Jadi gue undang teman gue biar lu juga lebih percaya juga gitu. Oke, Cai. Pertama yang ceritain lu dulu nih. Awal mula kita naik itu gimana? Awal mula kita naik itu sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang Iya. kita naik. Sampai pintu rimba itu kayaknya gimana ya? Sudah merasa gak enak badan lah ibaratnya. Udah aneh lah pasti Udah nih aneh. gitu. Ya, masa gua yang udah kalau nggak salah kesekian 5 kalinya udah naik gunung itu, tapi kayak berasa gua ngedrop tiba-tiba lah. Oh iya, pada saat itu lu sakit ya? Beriang ya? Iya. Oh iya bener, gue ingat. Masalah itu gua ngedrop. Nah, kita naik itu via apa nih? Kan ada via Putri. Cibodas, via Putri. Oh, kita via Putri ya? Nah itu gua udah rasanya gua pengen turun aja, nggak pengen naik lah. Ibaratnya udah perasaan gua udah nggak enak lah buat naik gunung. Tiba-tiba gua ngedrop, ya gimana ya? Nggak enak banget lah. Tiba-tiba ngedrop, kita bawa beban berat, rasanya Udah pengen, udah yuk balik. Tapi di satu sisi lu bawa anak-anak gua gitu bawa ya? anak-anak, dia pengen naik gunung ya. Akhirnya gue paksain lah buat naik. Gue sempat minum obat juga itu, dan ditemenin sama temen gue namanya Machikoy kalau nggak salah. Cikoy, ya, Machikoy, gue ditemenin di situ. Kita sampai di pos 3 kalau nggak salah, kita ketemu 2 orang pendaki, tapi dia nggak bawa apa-apa. Dia jalur ilegal, cuma bawa tas kecil, nggak bawa tenda. Dan kita ajak bareng lah dia tuh. Nekat lah dia Nekat istilahnya. banget ya, nekat banget menurut gua, malah buat cari mati lah pendakian gitu. Akhirnya kita ajak gabung nih, cuy. Iya, sebisa mungkin kalau pendakian itu safety lah. Harus safety, betul. Harus safety. Kalau nggak salah dia nggak bawa logistik juga ya? Nggak bawa. Nggak bawa logistik karena emang dia nyusulin temennya. Ternyata temennya pas dia udah sampai Surya Kencana, temennya udah turun ya? Temennya itu lewat Cibodas. Cibodas, iya. Jadi dia lewat Cibodas. Pas dia nyampe Surya Kencana malam, pas paginya temennya udah ngabarin udah turun ya? Iya. Jadi dia nggak ketemu. Nggak ketemu. Surya Kencana itu menurut gua deket lah buat ke Surken Timur. Pengalaman gua dari Surya Kencana ke Surya Kencana Timur itu kira-kira 30 menit lah. Tapi perjalanan kita lebih dari 1 jam itu. Lebih dari 1 jam. Udah iya. aneh lah itu. Udah aneh. Karena kondisi di sana juga berkabut juga Iya. ya, rintik hujan juga. Dan pada saat itu kita jam berapa sih? Itu kira-kira jam 9-an. Udah Malam ya, udah malam ya. Malam. Terus kita udah sampai Surya Kencana, kita buka tenda ya di Surya Kencana Timur. Iya. Karena
ketika lu udah sampai Surya Kencana Timur, lu harus ngecamp di situ, besoknya baru naik ke puncak lagi. Kira-kira berapa kilo tuh? Ya sekitar 1 jam lah kita naik. 1 jam dari Surya Kencana ke puncak ya? Puncak. Dan di situ ya kita kesalahan kita juga sih, cerita mistisnya ini kesalahan kita juga. Kita dari omongan Nggak dijaga ya? nggak dijaga, satu kebanyakan ngeluh juga. Ngeluh. Contohnya salah satunya gua. Sebenarnya gini Cai, sebelum kita sampai Surya Kencana, kita ketemu anak 2 orang itu yang kata masuknya ilegal, kan istirahat tuh sebentar pas ketemu sama 2 orang itu. Yeah. Terus anak-anak cerita mistis tuh di situ. Iya, Iya, lu denger juga kan ya? Sempet pada cerita-cerita yang pengalaman mereka di gunung-gunung lain gitu diceritain di situ pas di pos 4 kalau nggak salah ya, pos 4 apa? Iya, pos 4-an ya. Pos 4-an. Mereka pada cerita di situ, sebenarnya salah juga di situ. Ya kita kalau nggak salah tuh muncak sekitar jam 10 ya. Jam 10 ya. 10 pagi. Kita prepare itu di Surya Kencana karena kita tahu bahwa kita turun itu nggak lewat via Putri lagi. Kalau misalkan kita turun via Putri, tenda tetap di situ kan. Pas sampai puncaknya juga kalau nggak salah, kalau dibilang nggak dapat rezeki Cah ya. Yeah. Karena di situ udah kabut banget, itu jam 12 siang kalau nggak salah ya, jam 12 siang. Jadi sebenarnya menariknya gini, kalau cara pandang gue yang gue alamin itu pas pertama kita naik itu masih kayak ada tanda-tanda sedikit tapi belum bener-bener mistis gitu Cai. Pas pulangnya nih jadi bener-bener banyak banget hal-hal ganjil dah yang harus banget gue ceritain di sini sama temen gue gitu. Oke Cai. Gitu. Oke, kita lanjut lagi pas di puncak itu kita jam 12 siang ya. Iya. Jam 12 siang. Turunnya itu jam berapa? Kita jam 1. Saya sendiri udah ngalamin lah soal turun jam 1 bakal sampai itu sekitar paling lama itu jam 6, paling cepat itu jam 5. Jam 5 sore. Nah, kita jam berapa tuh? Kita sampai itu 1:30 malam. Jam 1:30 malam, lu bayangin aja tuh. Gua turun dari jam 1 siang, jam 12 siang, jam 12 siang kalau nggak jam 1 siang, sampai bawah itu pintu warung-warung Cibodas itu jam 1 malam, Bro. Lu bayangin aja tuh. Kita ngapain aja tuh di jalur-jalur via Cibodas itu. Wah, bener-bener mistis sih bener ya kalau gua ini. Karena teman gua si Kucai, lu udah berapa kali di Gunung Gede? Itu gua naik yang kelima kalinya di situ. Sebelumnya udah kelima kali dan lu pasti ngerasain aneh kan, oh, kok pas ini nih Pertama kali ini gua kok lama banget gitu. Sebenarnya kita juga istirahat itu nggak terlalu lama juga Cah ya. Kecuali kita istirahat setengah jam, kalau nggak 1 jam. Orang juga lu juga matokin waktu kan, karena emang bener-bener pengalaman pada saat itu si Kucai sama si Iko nih, jadi ya kita ikutin aturan mereka gitu. Kayak lu juga bilang, oke, kita istirahat aja 5 menit gitu ya, lu gituin. Jadi setiap istirahat kita pasti dikasih waktu 5 menit, kita pasti istirahat di situ gitu. Perkiraan gue biasanya dari puncak jam 1 sampai kandang badak itu Camp badak ya. Kandang badak itu ya sekitar 1 jam lah. Jam 2 udah sampean. Tapi ini kita sampean jam 3. Jam 3 di Camp badak jam 3. Jam 3. Nah, kondisinya itu pun sewaktu kita turun itu dari puncak sampai Camp badak itu kondisinya emang bener-bener berkabut. Hal-hal mistis nih baru bakal terjadi di kita, baru bakal dialamin. Kalau nggak salah yang seingat gua Cai, di Camp badak itu kita kehabisan logistik. Iya. Lu inget nggak? Sampai kita minta air panas atau minta Indomie ya? Minta nasi. Nasi sama Indomie. Minta nasi sama Indomie. Di Camp badak itu kan tempatnya pendaki-pendaki juga pada ngecamp juga kan, buka tenda di situ. Akhirnya kita dikasih nggak kita? Kita dikasih Indomie. Dikasih Indomie ya, sama nasi kalau nggak salah ya. Akhirnya kita makan ber-8 orang, kita makan satu ini ganti-gantian. Gue inget banget itu masih. Itu salah satu-satunya logistik kita pas di Camp badak itu, satu-satunya logistik kita yang bener-bener cuma itu, nggak ada lagi gitu ya. Akhirnya ya udah kita maksimalin aja, kita makan ber-8 ganti-gantian, ya kita turun dah tuh. Sampai di mana tuh Cai? Anak-anak kan pada bilang, ntar tuh ada tuh di Cipanas tempat kayak kubangan air bisa buat mandi gitu ya. Nah, kita sampai di situ jam berapa tuh Cai? Menurut gua dari Camp badak itu ke Cipanas itu ya sekitar 1 jaman. Soalnya dekat, menurut gua itu dekat. Paling lama itu 1,5 jam lah ke situ. Yang anehnya itu dari Camp badak ke Cipanas itu kita nggak ngeliat jam di situ sampai 5:30 maghrib. Kita nggak tahu, kita istirahat di situ, kita sempat cuci kaki di situ, ngerelakin kaki lah ibaratnya biar nggak tegang lah kaki juga. Nah, di cerita Cipanas ini kita 5:30 kita nggak ada yang lihat jam sama sekali.
kita nggak ngeliat jam sama sekali. Nah kita habis selesai mandi itu cuci kaki semua, kita langsung jalan. Kita Kita nggak ngeliat jam. mm-mm. Dan itu kita melihat burung gagak. Saya ngeliat sendiri burung gagak itu, dan saya nengok sebentar langsung udah nggak ada burungnya itu. Yang jurang Iya, yang kita ngelewatin ada kabel-kabel itu, kabel-kabel, tarik-tarik, ya, itu. ya. Itu baru ajan. Baru Seingat ajan, gua. iya. Itu ajan. Nah gua bilang kan ajan nih, istirahat dulu. Kata yang lain udah terusin aja dulu, Di depan aja gitu di ya. depan aja. Akhirnya kan kita agak istirahat, kita jalan ngasih terus. oh iya ingat tuh, betul Itu yang bikin kita taunya ajan itu kalau nggak salah gue inget dari HP-nya Cikoy, karena dia ada alarm buat ajan itu gitu ya. Makanya kita tahu ajan itu sebenarnya nggak bakal kedengeran ajan-ajan dari luar, karena emang lumayan juga dari jurang yang Cipanas itu, dari penduduk itu lumayan jauh lah ya. Ya itu kita taunya ajan itu dari handphone. Nah ya, makanya kata orang dulu mah, kata orang-orang tua dulu mah, kalau ajan hinggap dulu gitu ya. berhenti dulu lah. Berhenti dulu, betul. Akhirnya tetap kita Kita ngejalanin ya. jalan terus, kita masih jalan terus. Kalau nggak salah di shelter berapa itu kita istirahatnya lumayan jauh. Nah kejadian itu kita sebelum mau ke arah air terjun Ciberem, sebelum. Enggak, yang kita sebentar nih. Jadi ada yang menarik sebelum yang kita bareng-bareng ditawain kuntilanak. Nah itu. Hah? Gua kalau nggak salah itu ada di tengah. Mm-mm. Dan kalau nggak salah lu paling belakang. Mm-mm. Nah pas ditawain itu tiba-tiba ditawain yang belakang maju semua, sisa gua di belakang. Anak-anak pada kayak gini ya. Iya. Terus lu bilang percuma lu pada lari gitu ya. Hah? Iya betul, gua masih ingat. Bocah pada nanya, itu apaan sih? Ya gua bilang gua nenangin diri kan. Iya, udah, itu suara burung. Suara burung ya. Padahal Bocah- padahal kita udah tahu itu suara kuntilanak aja. Ada yang saking ketakutannya, dia sampai dengerin musik kenceng banget di depan. Iya. Sampai kalau nggak salah si Mamat itu salah satu teman kita keseleo kalau nggak salah. Oh, iya. Kakinya tuh terkilir, jatuh, keseleo nggak bisa jalan ya. Iya. Ya kita sepusing juga tuh. Kalau kita tinggal mah, Iya kita tinggal abis itu. Enggak, ini bener-bener sebenarnya sih mistis ya, cuman karena ya kayak kita pengalaman lama kita anggapnya lucu aja gitu, tapi emang benar-benar mistis yang kita alamin pada saat itu. Cuacanya mendung, cuacanya juga hujan sih kalau nggak salah. Kalau nggak salah keadaan itu kita pakai jas hujan, coy. iya. Ya, Benar. karena kondisi saat itu cuaca itu benar-benar hujan lah gitu. Dari kita pas diketawain kuntilanak sampai kita di bawah juga hujan gede banget ya. Oke, pas kita diketawain kuntilanak tuh langsung pada berubah posisi ya. Berubah posisi. Mm-mm. Udah pengennya ke depan semua dah. Pengennya ke depan semua. Ya itu sih berasa juga kayak gue paling belakang, menurut gue kayak ada yang Iya, ngikutin lah. ada yang ngikutin ya, kayak padahal yang belakang lu terus juga suara tepakan kaki ternyata ada lagi di belakang gitu ya. Suara tepakan sepatu gitu, karena emang berasa banget beg. Sepatu gunung lu bayangin aja kan di keadaan malam sunyi banget, udah lagi kondisi di situ kanan kiri hutan gitu, gelap banget. Salah satu cahayanya ya dari kita gitu ya. Gitu. Sebenarnya salah juga gue juga sih, pertama yang gue di depan juga gue nyenter kanan kiri gitu ya, sebenarnya nggak boleh ya. Makanya ini buat kalian yang masih pemula, kayak gue kan pada saat itu gue pemula, mungkin kalau misalnya ketika di jalur malam itu kita nggak boleh sembarang nyenter, harus fokus ke titik jalur aja, kalau nggak ke bawah gitu. Pengalaman gue nih bener-bener fresh banget pertama kali gue naik gunung gitu, jelas banget itu, udah lagi jelas kenceng banget kuntilanak itu, kayak kuntilanak laki itu, bener dah, sumpah itu. Akhirnya kita nyampe pos, ketemu pendaki lain yang naik malam ya. Iya, naik malam. Itu sebenarnya sih kayaknya porter. Porter. Dia berdua kalau nggak salah ya. Dia pakai tas tinggi kalau nggak salah. Sekitar tasnya itu 100 liter di bawah sama dia. Oke, lanjut, pas di mana tuh kita udah diketawain kuntilanak, kita ketemu sama orang porter itu 2, terus kita hinggap di pos yang Cipanas itu. Kan ada pertigaan tuh nggak salah ya. Iya, ada pertigaan itu. Ya, ke kiri air terjun, ke kanan kita pulang ya ke Danau Biru kalau nggak salah ya namanya. Iya, kalau yang ke kiri kita ke Curug Ciberem, kita ngambil lurus. Nah, kita sempat istirahat di situ juga.
Nah itu tuh juga gue ngerasain pas kita istirahat di situ. Terus juga kalau nggak salah siapa yang bilang, lu kalau nggak siapa bilang udah jangan mainin center. Dan keadaan kan kita gelap banget tuh ya. Dan itu kita, gue pribadi ya, gue nggak tahu teman-teman gue ngerasain itu kayak kita dikelilingin banyak orang gitu, kayak lu ada di satu tempat terus lu pada diperhatiin sama orang-orang gitu lah. Itu sih yang gue rasain, tapi nggak tahu nih kalau lu ngerasainnya gimana tuh pas di pos Cipanas itu. Ya menurut gue ya sama lah ibaratnya, kayak ada yang merhatiin kita di situ. Wah gue merinding nih sumpah. Sama. Demi Allah, demi Allah gue merinding. Emang bener-bener gue alamin, demi Allah gue bener-bener ngalamin itu. First pertama kali gue naik gunung itu tuh diajak nih sama temen gue, Kucai. Ya itu dah, kita kayak gue ngerasain kayak dikelilingin tuh Cai di situ. Akhirnya kita istirahat kalau nggak salah 5 menit. Dah sebelumnya gue juga istirahat di situ sama anak-anak. Gue udah jatuh-jatuhan tuh Cai ya. Ingat nggak lu? Gue berapa kali, 3 kali jatuh kalau nggak salah. Gue di depan jatuh, pindah ke tengah gue jatuh, ke belakang gue jatuh. Bener dah, sumpah itu gue berapa kali jatuh karena emang kondisi udah bener-bener capek juga sih. Dan salahnya lagi nih, makanya buat teman-teman pemula lagi nih pesennya nih, jangan ngeluh ya Cai. Jangan ngeluh, karena gue pribadi pun ngeluh kayak aduh capek banget sih, walaupun di dalam hati aja itu pasti bakal kebaca lawan ya kasarnya ya. Dalam hati aja aduh capek banget, terus nggak nyampe. Gue juga sering nanya sama lu juga sama anak-anak juga, masih jauh nggak sih? Iya, masih jauh nggak sih ini? Masih jauh. Sebenarnya salah tuh ya. Makanya ketika kita lagi diuji kayak gitu, kesabaran itu hal terpenting bener ya Cai ya. Kalau di saat kita naik gunung dan turun gunung juga gitu. Yang penting intinya nikmatilah perjalanan. Nikmati perjalanan, mau capek mau apa ya, itulah sebuah proses itu bakal indah kalau kita laluin ya bener. Oke lanjut lagi, di pas kita turun Cipanas itu kita jalan lagi dari Cipanas, kita kan pos ke arah ini Ciberem. Enggak, kita lewatin ini dulu ya, tangga yang itu mau ke arah danau Telaga Biru. Telaga Biru, ya, Telaga Biru. Itu Telaga Biru. Nah, di situ sebenarnya ada tulisan di situ pendaki dilarang beristirahat di situ. Tapi kita istirahat di situ. Itu juga nggak lama. Karena memang kalau gue pikir kita istirahat di situ kondisinya benar-benar hujan gede kalau nggak salah ya di situ ya. Keadaan hujan. Dan itu kira-kira sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam ya? Di situ kita jam 9 malam. Dan ya salah satu temen gue pas gue duduk di shelter itu, ya ada yang lihat. Katanya dia ngelihat sosok wanita lah di atas. Gua itu yang ngeliat. Nah ya ada sama temen gue satu lagi Iqbal. Ya. Tapi si Iqbal sama gua nggak cerita ke anak-anak ya. Pas ceritanya di warung ya. Itu udah parah sih. Sebenarnya gini Cai, sebelum kita nyampe shelter yang kata nggak boleh diistirahatin itu, pas lagi di area jalan yang jembatan kayu pada bolong-bolong itu, sebenarnya ada suara kayak ketawa-ketawa dari jauh tuh ya. Di situ juga kita udah ngerasain sih itu, udah kayak suara kuntilanak. Udah cuman kita berupaya buat kayak bodo amat lah, kita nggak hirauin lah ya, karena emang udah bener-bener apa ya, kondisinya itu emang bener-bener kita bener lagi diuji banget sih di saat itu ya. Dan kita istirahat di situ, air kita habis Cai. Gua ngeliat ini, gua masih inget banget, masih pekat banget di memori gua. Kita istirahat di pos itu posnya bener-bener bau tai tikus, bener-bener bau tikus. Ada satu kayak nyeletukin kayak gini si Widat gitu. Widat kan nggak bawa tempat sampah, nggak bawa ini ya. Dia emang anaknya paling males, sama kayak gue juga paling males. Terus si Iko kalau nggak salah dia nyeletukin gini, Dat, lu tolong dong ngambil air gitu ya. Si Widat nggak mau ya. Akhirnya kita coba buat bareng-bareng ngambil air ya Cai. Ya, di saluran air yang itu dekat telaga. Nah pas di situ gua lupa siapa yang ngambil air, lu apa siapa ya? Gua sama Ciko yang masalah dah ngambil. Kita bareng-bareng mau balik. Nah posisi gua itu di belakang lu pada, di sebelah kanan gua si Iqbal paling belakang. Lu pada agak turun dikit buat ngambil kesolokan air, ngambil air itu paling atas gitu kan, biar ngambil bersihnya kan. Dan gua nengok ke kanan, ada gua ngeliat cewek pakai baju putih, megang rambut, duduk di plang. Jadi kayak mungkin bacaan kayak ini adalah gunung yang dilindungi gitu-gitulah. Gua nggak tahu dah, pokoknya emang malam banget. Dan cewek itu duduk di bawah plang itu tuh, gua merinding demi Allah. Itu cewek itu duduk megangin kayak gini. Itu jelas banget. Kalau gua ngeliat ke arah angka jam 2 ke sini, otomatis kan yang sebelah sini pasti kelihatan tuh.
Nah itu dia duduk di situ, gue ngeliat sedikit, wah cewek. Makanya gue pindah tuh ngebalap ke depanan dikit. Terus dibilang anak-anak, kenapa sih pindah? Nggak apa-apa, gue kedinginan, gue begitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue udah ngeliat, gue nggak cerita tapinya sama anak-anak. Kalau cerita itu anak-anak ngeliat semua itu gimana itu pasti tuh. Pasti lari semua. Pasti lari. Gue aja ngebalap anak-anak ke posisi yang tadinya gue di belakang, terus gue ngebalap anak-anak posisi kedua, emang karena bener-bener gue ngeliat banget itu kuntilanaknya gitu. Akhirnya kita turun dah tuh ya. Kita turun, ya menurut gua dari Telaga itu kita sekitar setengah jam, paling cepat setengah jam sampai 1 jam kita udah sampai di tempat penjagaan tiket. Tapi ya menurut gua ini nggak logis, ibaratnya kita dari jam 9 sampai Cibodas itu jam setengah 1. Jam setengah 1, berarti berapa jam itu kita? Lu bisa bayangin ketika kita turun itu kayak kita diputar-putar tapi tempat yang berbeda gitu ya. Kayak diputar-putar kok ini lagi kita nggak ngerasain kayak gitu karena fokus kita nggak ke situ, fokus kita cuma turun aja. Fokus kita tuh cuman apa? Kalau gue pribadi karena gue pendaki pemula, fokus gue cuman apa? Gue pengen di saat itu gue ngelihat lampu-lampu rumah. Itu pengen banget gue, tapi kok nggak kelihatan udah berjam-jam. Gue sampai nanya, kita berapa lama lagi sih? Gue paling sering nanya kayak gitu, gue pribadi demi Allah. Gue paling sering sama anak-anak nanya, berapa lama? Emang bener-bener kagak nyampe sih yang gue rasain, Cai. Udah capek juga, gue udah berapa kali jatuh kan. Ya itu. Kita setengah 1 sampai situ, bayangin aja setengah 1. Lu pasti pernah ngerasain ke Ciberem lah, berapa jam lah ibaratnya. Ciberem lu berapa jam? Karena pasti emang Ciberem itu juga tempat wisata kan. Iya. Orang-orang kayak cewek atau anak-anak itu pasti ke Ciberem pasti bisa. Iya kan, pasti bisa. Nggak perlu berjam-jam. Kayak kita ini hampir ya sekitar dari hitung aja lah, dari jam 9 sampai bawah itu setengah 1. Aneh Ya. Sebenarnya gue udah patokin itu setiap gue naik lewat situ Cibodas mau lewat Putri, gue udah patokin. Kalau lewat Cibodas gue patokin tuh pohon gede ada sebelah kiri. Nah itu gue bilang nih, gue sempat ngomong nih, satu belokan lagi kita sampein. Oh iya, gue ingat lu ngomong kayak gitu, bener. Tapi, ada pohon gede itu kan. Ya, tapi gue perasaan ini gue ketemu pohon ini lagi. Oh, lu berarti lu udah paham gitu, maksudnya lu udah gua paham. Sampai 3 kali gue ketemu pohon itu lagi. Oh iya. Sampai 3 kali itu gue ketemu pohon itu lagi. Gue bilang, kok gue ketemu pohon ini lagi? Cuma lu nggak bilang ke anak-anak ya? Gue nggak bilang anak-anak. Ya karena ya gue udah lewat Cibodas aja udah hampir 4 kali lari Cibodas, naik gunung lewat situ. Gue Ciberem apalagi udah pernah lah ibaratnya gue ke situ. Ya gue patokin pohon gede itu sebelah kiri. Nah itu gue patokin situ. Lu ketemu pohon itu lagi ya? Pohon itu lagi sampai 3 kali gue ketemu. Ya gue udah aneh lah menurut gue. Kok gue bisa lama ini? Gue sedangkan gue naik sebelumnya, gue patokan dari puncak sampai bawah itu paling lama gue jam 6. Itu juga udah banyak istirahat, jam 6 lah paling cepat. Gue jarang istirahat, gue jam 5 udah sampai. Sedangkan kita juga kan jarang istirahat itu. Istirahat sebentar kita cabut, paling lama kita di Cipanas doang. Iya, paling lama Cipanas sekitar 30 menit lah kita. 30 menit karena kondisi saat itu juga si Mamat kesleo ya. Iya. Dan seingat gua pas kita sampai pintu masuk Cibodas itu, pintu keluar Cibodas lah kalau kita anggap, karena kita kan turun lewat situ ya. Kita dijegat sama beberapa babi hutan ya, Cai. Iya. Ingat nggak lu? Dan anak-anak pada takutan kayak udah nih nyerudung. Emang karena babi hutan itu sebenarnya hewan yang berbahaya, ketika kalau digigit bisa rabies kan. Apalagi diseruduk. Bisa robek. Karena benar itu kita dijegat sama ini. Ya kita udah sampai jam 1 malam tuh ya. 1 sampai di base camp Edelweiss. Pas sampai di pintu keluarnya itu orangnya itu pada tidur semua, udah sepi banget ya, Cai. Babi juga di mana-mana ada babi tuh. Karena emang udah mungkin sepi aktivitas ya, tinggal hewan liarnya lah tuh pada nyari makan, nyari ini gitu. Akhirnya sampailah kita di warung ya, Cai. Di warung di base camp Edelweiss itu. Namanya. Di base camp Edelweiss ya, di situ juga kita pertama kayak gue pribadi langsung senmi, terus keadaan kondisi gue juga meriang bener-bener meriang. Di situ keadaan hujan lebat banget, hujan nggak berhenti gede banget. Dari kita udah pokoknya dari jauh lah
kita udah dihantam sama hujan-hujan gede gitu. Akhirnya ya anak-anak pada cerita ada tuh di situ ya, Cay. Ya, sempat ditanya juga sama di basement itu, kok bisa turun sampai jam segini? Nah iya benar, bapak-bapak itu ya. Sampai tanya kita, ya kita juga nggak tahu Pak. Padahal gue jawab, padahal saya sering lewat sini. Emang turun dari jam berapa? Dari jam 1 dari puncak. Wah, nggak masuk akal. Kata dia nggak masuk akal. Nah, ada yang lihat juga itu ada lembaran, kalau nggak salah siapa. Wah baca. iya, gua pada juga sama anak-anak Aduh, baca iya. lembaran. Lembaran itu orang hilang sama kejadian mistis pada saat di ini ya, pada saat di jembatan Iya, itu. telaga itu. Telaga itu. Yang gue seingat dia itu dia sekitar 12 orang. Heeh. 12 orang itu dia dari Ciberem, dia mau ke arah Ciberem. Dari Ciberem itu dia mau ke Cipanas. Heeh. Nah, yang dari 12 orang itu, nah yang satu orang ini yang dibilangin kata temennya, lu kalau ngomong jangan sembarangan. Dia perkataannya udah ngomong gitulah, bahasa kasar lah, Barbar lah ya. Dia udah dibilangin sama temennya gitu. Nah, pas dia naik belum sampai Cipanas itu tiba-tiba temennya ngilang. Yang satu orang itu. Iya. Seingat gue yang gue baca itu. Terus sekitar berapa hari itu dicari nggak ketemu. Pas 3 hari atau 4 hari kalau nggak salah dah ketemu tuh sama warga situ. Nah itu keadaan di jembatan. Iya, Dia mau dibawa kalau nggak salah dia mau dibawa pulang, mau dibawa turun, tapi dia berontak nggak mau. Akhirnya warga itu manggil lah kayak Orang pintar lah, ranger orang situ lah ibaratnya. Nah dia ditanya-tanya, ditangkap ditanya-tanya, ngapain sini? Saya di rumah nenek saya habis makan Indomie atau apa gitu kan. Padahal dia orang yang hilang itu Dibawa ke alamnya. ke alam Ya. luar di jembatan itu, di telaga itu. Gue sih pribadi sempat baca sama anak-anak, cuman gue udah lupa mungkin ya, Tapi gue seingat gue masih baca itu tentang pengalaman pendaki yang hilang itu tuh di Gunung Gede itu yang kita alamin pada saat kita turun. Mistisnya itu sih emang pada saat kita turun ya benar-benar kita ngerasain di Gunung Gede. Nah menurut gue yang nggak gue juga, gue sempat kemarin ketemu temen gue juga. Nah ceritanya sama, dia begitu juga. Ada yang ngalamin juga sama yang kayak Sama kita kayak alamin kita. gitu Cay. Oh iya. Ya kalau nggak salah sekitar, kalau dia sampai jam nggak terlalu lama kayak kita, dia sampai jam 11 doang sampai bawah. Jam 11 malam ya. Oke. Mungkin karena kita sampai jam 1 itu kondisi anak-anak kita juga mungkin pada lemah bener kali Cay. Pada lemah. Ada yang kesleo kan kakinya, jadi kita juga ngimbangin ya Cay. Iya. Gue juga udah jatuh-jatuhan aja gitu. Oke, poin di sini yang bisa kita petik mungkin kalau menurut gue buat para pendaki pemula jangan ngomong jangan harus dijaga, terus juga harus jaga kondisi ketika lu naik. Dan mungkin gue minta balik lagi ke Kucai, pesan-pesan lu buat teman-teman yang nonton nih apa Cay, pengalaman di Gunung Gede lu. Pengalaman gue ya, pesan-pesan gue ya ucapan dijaga. Kalau mau pendakian jangan lupa olahraga seminggu sebelum pendakian. Jangan buang sampah sembarangan. Attitude harus dijaga lah ya. Iya. Intinya juga kita jangan sampai, ya poin gua paling penting ya kita jaga lah alam kita, jangan sampai rusak. Cuma gara-gara pendakian pengen eksis lah. Pengen eksis, kita happy harus jaga Iya. alam kita ya Iya. gitu ya. Oke, mungkin gitu aja Cay ya cerita kita, pengalaman di horor kita nih di Gunung Gede. Ya pesannya mungkin lu bisa petik, ambil positifnya aja, yang buruknya jangan lu ambil. Kalau ya ini pengalaman kita benar-benar real ya, demi Allah ini benar-benar gue ngerasain gitu sama temen gue, makanya gue undang. Jadi kalau misalkan gue cerita sendiri, ada yang mungkin nih diadain, makanya gue undang lu Cay. Jadi mungkin biar wah udahlah nih, jadi gue juga lega juga kan, karena banyak juga nih yang bang pengalaman ini. Gue kan sempat nge-share di story Instagram gue, nih gue ada pengalaman horor. Banyak tuh yang DM, coba bang ceritain, coba. Terus juga mereka nuntutnya ajak narasumbernya kalau perlu. Wah ya menurut gue ya bagus juga sih gitu, makanya gue ajak lu lah gitu. Ya udah gitu aja mungkin cerita gue di Gunung Gede Pangrango sama Kucai. Jangan lupa nih Kucai, dia juga aktivis, kalau bisa dibilang aktivis ke inian ya, kayak Gapala itu menurutnya apa sih? Di Gapala itu ya kita bergerak di sebenarnya sosial juga, di pendakian juga. Banyak sih kita ibaratnya. Basically-nya itu pecinta alam lah ya. Pecinta alam ya ibaratnya, bukan pecinta.
ya kita menjaga lingkungan, kita harus bisa jaga lingkungan daerah kita, rumah kita. Nah, bisa juga kenapa kita bisa jaga di gunung aja bisa, kenapa di lingkungan kita nggak bisa? Gitu. Ya, jadi lu juga mungkin kalau misal gue sebut juga aktivis alam juga menurut gua ya. Gitu. Oke, makanya jangan lupa nih follow Instagram Kucai siapa? Kucaiku, terus juga follow Instagramnya Gapala Gandul 1. Gapala Gandul 1. Oke, gitu aja mungkin cerita dari gua. Kalau lu mau cerita yang gunung mana, komen di bawah, nanti gua bakal undang yang udah punya pengalaman di gunung yang lu sebut. Jangan lupa lu subscribe, like, dan share. See you next time.